Tak hanya dipenuhi akan bermacam-macam jenis makanan yang menggugah selera, dunia kuliner Indonesia juga mempunyai varian makanan ekstrim. Makanan ekstrim yang terbuat dari bahan yang tak lazim ini pun mampu menarik peminat beberapa orang untuk mencobanya. Terlebih makanan ini merupakan makanan khas yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa jenis makanan ekstrim bahkan dipercaya memiliki khasiat kesehatan loh. Ah, masa sih? Langsung aja kita simak beberapa kuliner ekstrim Indonesia. Masa sih? Belalang adalah jenis serangga herbivora yang memiliki antena. Binatang ini memiliki sayap, namun pendek sehingga tidak bisa digunakan untuk terbang seperti burung. Sebagian masyarakat menganggap binatang ini sebagai hama yang merusak tanaman. Akan tetapi, beberapa daerah justru menjadikan belalang sebagai sumber nutrisi pangan. Selain Meksiko, Gunung Kidul adalah salah satu daerah yang menjadikan binatang ini sebagai kuliner favorit. Rasanya yang gurih, renyah, dan murah menjadikannya mudah untuk kita temukan. Walang atau belalang ini memiliki 20-40% protein yang lebih tinggi daripada udang, daging sapi, dan daging ayam. Kaya akan asam amino esensial yang sangat berguna untuk mempercepat sekaligus melindungi pertumbuhan sel-sel tubuh dan baik bagi peningkatan stamina. Kalau Anda sedang bepergian, sangat bagus membawa serta walang goreng sebagai cemilan penjaga stamina. Belalang goreng merupakan kuliner khas dari kawasan Tahura Bundar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, nama lain dari belalang goreng adalah walang goreng. Sejarah dari adanya kuliner belalang goreng ini adalah karena pada saat itu, banyak petani di daerah Gunung Kidul yang resah akan belalang. Karena hewan tersebut mengganggu lahan pertanian mereka. Oleh karena itu, mereka menangkap belalang yang dianggap sebagai hama dan mengolahnya menjadi makanan. Belalang yang menjadi pilihan warga setempat adalah jenis belalang kayu. Biasanya penduduk mengolah belalang goreng menjadi 3 varian rasa, yaitu rasa gurih, pedas, dan manis, dan mematok harga per toplesnya 18-20 ribu. Harga yang cukup terjangkau untuk sebuah kuliner ekstrim kaya nutrisi ini. Kemasan toples ini praktis untuk Anda bawa kemana saja, bahkan sangat cocok untuk oleh-oleh. Anda bisa menemukan dengan mudah di toko oleh-oleh Jogja. Tak hanya itu, Anda juga bisa menemukan banyak penjual walang goreng yang menggunakan sepeda. Sebelum digoreng, belalang harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotorannya. Bumbu juga tidak terlalu rumit, hanya bawang putih, garam, dan ketumbar saja cukup untuk membuat sajian ini terasa nikmat. Bisa juga menambahkan cabai pada bumbu yang digunakan. Rasa gurih walang goreng ini mirip dengan udang, makanya tidak jarang kalau bisa bikin ketagihan. Masa sih? Paniki atau kelelawar merupakan hidangan khas yang menjadi kebanggaan kuliner dari Manado, Sulawesi Utara. Paniki telah menjadi bagian dari warisan kuliner Manado selama berabad-abad. Kehadirannya tidak hanya sebagai hidangan lokal, tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi kuliner yang khas. Paniki dipercaya memiliki rasa unik yang disukai oleh penduduk setempat. Rasanya yang khas dan berbeda saat dimasak dengan rempah-rempah khas Sulawesi Utara menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner yang ingin mencoba hal baru. Meski terdapat pandangan berbeda, sebagian orang meyakini bahwa daging kelelawar memiliki sejumlah manfaat dan nilai gizi yang tinggi. Manfaat yang paling populer adalah kandungan alaminya, yang dipercaya ampuh untuk mengurangi dan mengobati masalah kulit akibat alergi. Manfaat ini dapat dirasakan dengan mengonsumsi kelelawar liar, walau belum ada penelitian yang membuktikannya. Namun banyak orang yang telah mengaku merasakan khasiatnya. Selain menyembuhkan gatal dan alergi pada kulit, daging kelelawar juga dipercaya mampu menyembuhkan penyakit asma dan sesak nafas. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa kitotefin dalam kelelawar yang mirip dengan obat asma yang digunakan dalam dunia medis. Pengolahan paniki membutuhkan teknik yang benar melalui beberapa tahap yang memakan waktu lama. Pertama, paniki harus dimasak dengan santan selama sekitar 2 jam hingga santan kering dan meresap ke daging. Setelah dibersihkan dari bulu-bulunya, paniki kemudian dimasak dengan beragam bumbu. Dengan bumbu utama kelapa atau santan, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daun serai, jahe, dan lainnya. Ketika paniki dihidangkan, aroma masakan sudah sangat kuat tercium. Saat disantap, rasa pedas khas masakan dari Manado sangat dominan. Berbagai olahan paniki biasanya dimasak ala rica-rica, woku, atau sup. Perpaduan bumbu-bumbunya menjadikan olahan kelelawar khas Minahasa ini begitu istimewa. Meski daging paniki tidak sebanyak ayam atau daging hidangan umum lainnya, proses menikmati bumbu-bumbu yang meresap di antara potongan dagingnya justru menjadi kenikmatan tersendiri bagi para penikmatnya. Masa sih? Provinsi Papua terkenal dengan memiliki segudang keunikan yang selalu membuat kita kagum akan keunikan yang ada. Dimulai dari keanekaragaman budaya, adat istiadat, cara berburu, dan tentu beberapa kulinernya yang sangat unik. Kuliner ekstrim dari Papua yang terkenal menantang di mata setiap wisatawan adalah sate ulat sagu. Orang Papua biasa menyebut kuliner ini dengan nama ku.
Ulat sagu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin dianggap sebagai hewan yang menjijikan, tapi tidak dengan warga pribumi bumi cendrawasih ini. Ulat sagu sendiri diyakini oleh masyarakat Papua sebagai santapan yang bisa menambahkan energi dengan kadar kolesterol yang rendah. Ulat sagu di Papua mudah sekali untuk ditemukan, baik di hutan maupun di pasar-pasar yang merupakan hasil buruan penjualnya. Kalau Anda berani menjajal kuliner unik satu ini, Anda perlu tahu bagaimana cita rasanya. Sate ulat sagu mempunyai rasa manis dan asin. Selain protein, ada juga kandungan lain pada tubuh ulat sagu, yaitu asam aspartat, asam glutamat, tirosin, lisin, dan metionin. Ulat sagu ini berasal dari pohon sagu yang dipotong, kemudian batangnya dibiarkan membusuk. Batang yang membusuk tersebut akan muncul ulat-ulat. Untuk mengambil ulat-ulat itu, batang sagu tersebut dibongkar atau dibuka dengan kapak. Bentuk ulat sagu bervariasi, ada yang sangat kecil, hingga yang paling besar seukuran jempol jari tangan orang dewasa. Ulat sagu ini biasa dimakan langsung atau dimasak terlebih dahulu, seperti ditumis, disayur, digoreng, dan dijadikan sate. Rasanya manis, asin, dan keras di luar, lunak di dalam. Daging yang ada di dalamnya mengandung protein tinggi. Kandungan gizi dari ulat sagu itu sendiri, di tiap 100 gram ulat sagu mentah yang akan dimasak mengandung protein sekitar 9,34%. Juga terdapat beberapa kandungan asam amino esensial, seperti asam aspartat, asam glutamat, tirosin, lisin, dan metionin. Dengan tekstur yang lunak, sedikit kenyal dan manis, serta memiliki gizi yang tinggi, tak heran jika masyarakat sekitar memang sangat menyukai makanan yang satu ini. Biasanya, masyarakat setempat memakan langsung ulat sagu ini tanpa dimasak dahulu. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat Papua biasa mengolah ulat sagu ini menjadi sate ulat sagu. Untuk membuat sate dari ulat sagu ini, caranya tak ada perbedaan dengan membuat sate pada umumnya, yaitu ditusuk-tusuk dengan tusuk sate dan dipanggang di atas bara api. Setelah dirasa cukup matang, maka sate ulat sagu ini pun siap dihidangkan dengan bumbu sate seperti biasa. Mereka biasa menyantap sate ulat sagu dengan papeda atau roti sagu yang mereka hasilkan dari pohon sagu.